Bab 813. Batu Skala Naga. Tetua putih di samping juga tidak lebih baik, dia tercengang sejak awal. Sebelumnya mereka masih menebak, apakah Eric Kin bisa membuat 5 buah pola pemurnian dalam 1 bulan. Hasilnya Eric Kin langsung membuat 16 buah dalam 10 hari, tidak, 7 hari. Ini perbuatan manusia. Tunjukkan palu ribuan pukulanmu pada kami, kata tetua putih dengan tidak sabar. Eric Kin mengangguk dan memberikan palu ribuan pukulan kepada mereka berdua. Benar-benar ada 16 buah pola pemurnian. Tetua hitam melihat 3 kali dengan teliti dan berkata dengan penuh perasaan, "Kamu ini pasti memiliki keberuntungan, tetapi bisa menjadi jenius saat ini. Siapa juga yang tidak memiliki keberuntungan sendiri?" Tetua putih berkata dengan tatapan dalam, "Eric Kin, jika berkesempatan mencapai alam atas, kamu harus membantu Sekte Wan Lian memulihkan sistem sekte, jangan membiarkan ilmu pelatihan campuran punah." Merasakan harapan kedua tetua, Eric Kin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kedua tetua hanya menganggap dia sebagai seorang penerus, tetapi saat ini, mereka jelas memiliki penantian yang lebih tinggi padanya. "Kedua tetua, kali ini aku membuat palu ribuan pukulan, sudah boleh pergi kan?" Kemudian Eric Kin tertawa dan berkata, "Tentu saja, tunggu kamu sudah fase kesempurnaan puncak, baru datang menerima pewarisan terakhir. Saat itu, kamu adalah ketua sekte baru Sekte Wan Lian," kata kedua tetua sambil mengangguk. "Pedang pembelah langit itu apakah menjadi milikku?" kata Eric Kin sambil tertawa. Dia sih tidak lupa, senjata sakti tingkat teratas yang dibuat dengan menggunakan seluruh kekuatan Sekte Wan Lian tahun itu, memberikan kesan yang sangat dalam untuknya. "Ternyata kamu masih memikirkan pedang itu, nanti seluruh sekte milikmu semua, pedang ini tentu saja terserah ingin kamu apakan," kata tetua hitam dengan tidak berdaya. "Nak, sebelum pergi, bawa ini." Sapi tua yang sudah lama tidak berkata, saat ini mendadak berbicara. Kemudian aura di tubuhnya bergerak, dadanya mendadak mengembang, kemudian seiring tenggorokan berbunyi, brus, dia memuncrat keluar sebuah batu permata tambang roh warna-warni. "Anak sial, jangan bilang aku membohongimu, benda ini kamu bawa pergi," kata sapi tua sambil mendengus. Eric Kin mengambil batu permata ini, rasanya berat, di atasnya terdapat banyak tekstur kecil yang menyerupai sisik, kelihatannya cukup ajaib. "Eric Kin, kamu sih untung besar," tetua putih berkata sambil tertawa. "Ini adalah batu skala naga, membuat alat pertahanan dengannya, bahkan hanya memakai sedikit saja, bisa membuat kualitas alat pertahanan meningkat berkali lipat, kekuatan pertahanan meningkat drastis. Benda ini tidak mudah dibuat, sapi tua kamu rela sekali." "Tidak ada apa-apanya ini, aku 1 hari buat 80-100 buah juga bukan masalah." Sapi tua awalnya kelelahan sampai terengah-engah, mendengar tetua putih berkata seperti ini, dia menaikkan dada dalam seketika dan berkata dengan angkuh. Sebelum meninggalkan Sekte Wan Lian, Eric Kin memohon pada kedua tetua untuk membuka lagi tempat rahasia pembelajaran ilmu. Sebelumnya, Eric Kin meningkat cepat di tempat ini dan langsung meningkat sampai master setengah fase kesempurnaan. Kembali muncul di tempat yang dipenuhi pasir kuning ini, Eric Kin memanggil keluar Jedi Zeng dan memberitahunya peraturan di tempat ini. Kemudian Eric Kin terbang keluar dan memukul bangun seekor binatang besar pupet. Waktu itu, Eric Kin menghadapi pupet fase kesempurnaan ini, akhirnya mengandalkan darah hitam dari reaksi pergerakan langit, baru mati bersama dengannya. Tetapi kali ini berhadapan lagi, Eric Kin sudah tidak bisa dibandingkan dengan dulu. Jurus tinju sage keluar, beberapa tinju langsung menjatuhkan pupet. Cahaya penghargaan mengenainya, reiki yang kental terus masuk, teknik Eric Kin bergerak, kultivasi meningkat dengan cepat, dalam sekejap meningkat sampai fase kesempurnaan tingkat 4.
Kemudian Erikin menyerang lagi, Puppet meningkat sampai fase kesempurnaan tahap terakhir. Jika adalah fase kesempurnaan tahap terakhir yang memiliki kebijakan roh, mungkin Erikin akan sedikit kesulitan, tetapi menghadapi Puppet yang hanya memiliki kemampuan saja, Erikin tentu saja tidak akan takut. Kali ini mengandalkan ketajaman pedang Kingtong, ditambah jurus api biru, langsung membakar Puppet menjadi abu. Kultivasinya meningkat drastis lagi, meningkat sampai tingkat 4 puncak. Tetapi Puppet fase kesempurnaan puncak yang ikut muncul, membuat Erikin menjadi tidak teratur. Bahkan beberapa kali hampir terluka parah. Kemudian Erikin mengeluarkan formasi dan jimat, bahkan ditambah Puppet dirinya. Erikin akhirnya mendapat kesempatan dan mengikat sementara Puppet puncak itu. Kemudian Erikin menggunakan tubuh pedang roh murni, di tengah alis, lambang pedang itu mendadak bersinar, pencerapan Erikin terhadap pedang meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Jurus 13 tebasan, tingkat 10. Mengandalkan kondisi saat ini, Erikin memaksa menggunakan tingkat 10. Ini adalah sebuah jurus pedang yang perlu melakukan persiapan. Erikin memegang pedang Kingtong, Reiki dengan jumlah yang banyak berkumpul di pedang Kingtong. Reiki yang berkumpul semakin banyak, kekuatan tebasan ini akan semakin besar. Merasa Puppet sudah mau melepaskan diri, Erikin tidak ragu lagi dan langsung menebas. Kekuatannya menakjubkan, seperti meteor jatuh, aura yang kuat meledak dalam sekejap dan menyebabkan sebuah badai besar di seluruh dunia pasir kuning. Setelah pasir kuning yang memenuhi langit turun, Puppet fase kesempurnaan puncak itu jatuh dengan diiringi suara kencang, sebuah cahaya penghargaan yang besar mengenainya, seolah-olah Reiki yang tak ada habisnya masuk ke dalam tubuh Erikin. Fase kesempurnaan tingkat 4 dipecah dalam sekejap, Erikin langsung meningkat sampai fase kesempurnaan tingkat 5 puncak. Bisa jadi orang yang waktu itu merancang tempat rahasia pembelajaran ilmu ini, juga tidak menduga ada orang yang bisa mengalahkan Puppet puncak dengan fase kesempurnaan tingkat 4 kali. Erikin menghela napas, merasa kekuatan di dalam tubuh yang bergelombang dalam sekejap, matanya terlintas sebuah cahaya. Keadaan Erikin sekarang, membuat dia semakin percaya diri terhadap festival Tianjiao yang sudah mau mulai. Sangat ingin langsung melihat, pejuang-pejuang kebanggaan dunia tersembunyi yang sebenarnya, tingkatnya bagaimana. Selamat Tuan Muda. Di samping, jadi Zeng yang sudah menyelesaikan pembelajaran sejak awal berkata, "Sudah fase kesempurnaan tingkat 6, lumayan. Erikin tertawa datar. Mengandalkan tubuh pedang roh murni yang diajarkan Tuan Muda, aku mengalahkan Puppet fase kesempurnaan tahap terakhir dengan memaksa, dibanding Tuan Muda masih beda jauh." Jadi Zeng juga penuh dengan perasaan, mengenang sebelumnya dia dalam waktu 50 tahunan baru meningkatkan kultivasi sampai fase kesempurnaan tingkat 2, sedangkan setelah mengikuti Erikin, dia dalam waktu setengah bulan saja, kultivasinya langsung meningkat sampai tingkat 6, benar-benar seperti bermimpi. Dan di pengalaman ini, juga membuat jadi Zeng semakin hormat pada Erikin. Buah Qingyun, pewarisan Sekte Wanlian, siapa yang tahu Erikin sebenarnya masih ada berapa banyak kekuatan terkuat. Dirinya waktu itu berlawanan dengan Erikin, benar-benar bodoh sekali. Ayo pergi. Erikin mengangguk-angguk, rentang waktu dari festival Tianjiao Sekte Wendao masih ada 5 hari, sudah saatnya pergi. Setelah berpamitan dengan kedua tetua, Erikin menggerakkan token dan langsung kembali ke Aurora Island. Serena Gu dan yang lain masih belum pergi. Setelah keluar, Erikin langsung merasakan jimat komunikasi yang ditinggalkan Serena Gu sebelumnya dan mengetahui dia masih ada di atas pulau. Begitu juga baik, kapal terbang itu kecepatannya cepat, aku juga menjadi tidak perlu pulang sendiri. Dibanding pesawat, kecepatan kapal terbang itu lebih cepat lumayan banyak. Setelah Erikin berkomunikasi dan memastikan tempat keberadaan Serena Gu, dia langsung pergi ke pasar barang antik kuno.
Waktu berakhir wilayah rahasia Aurora Island tidak lama lagi. Banyak orang mendapat pendapatan di sini, maka di dalam pasar barang antik kuno, kepopulerannya masih sangat makmur. Tidak sedikit orang menjual barang antik wilayah rahasia yang tidak tahu asli atau palsu. Setelah melewati beberapa kerumunan orang, dalam seketika Erikin melihat sebuah bayangan yang dikenal. "Kak Erikin, kamu sudah selesai mengurus masalah?" Serina Gu berjalan kemari sambil tersenyum. "Awalnya kami bermaksud pergi hari ini, tak terduga bertemu lagi." "Kebetulan sekali." Erikin juga sedikit tersenyum. Serina Gu sudah tidak ingin membeli apa-apa lagi, tetapi James Wu itu masih tidak ingin menyerah dengan pedang kuno, maka tinggal beberapa hari lagi. Mereka berdua pergi mencari James Wu bersama. Di tempat yang dikerumuni sekumpulan orang di depan, Erikin melihat bayangan dia. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.